Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Di suasana lebaran ini, saya tidak lupa juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja mungkin ya bisa dimaafkan dan kita saling memaafkan juga. Dan mudah-mudahan suasana lebaran kali ini tetap bisa kamu nikmati seperti biasa, tetap bisa dijalani dengan seperti biasa juga, walaupun di tengah pandemi seperti ini. Mungkin banyak perbedaan-perbedaan suasana, banyak perbedaan-perbedaan rasa gitu ya. Tapi semoga rasa syukur kita, hikmat kita dalam menikmati semuanya, dalam menjalani suasana lebaran ini tidak berkurang sama sekali. Dan kita bisa memaafkan satu sama lain, dan kita kembali Fitri di hari raya Idul Fitri ini. Oke, dan tidak lupa sekali lagi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, teman-teman, seperti biasa saya bakal shuffle kartu yang sudah saya spread ini, gitu kan. Dan sekarang kita bakal membahas untuk zodiak bulan Juni tahun 2020, ya. Jadi kita take-nya ini adalah bulan Mei, tepatnya pas Lebaran. Tapi ini untuk pembacaan bulan Juni tahun 2020. Dan kita harus sampai di zodiak Sagittarius. Oke, langsung aja. Saya bakal membacakan untuk Sagittarius di bulan Juni 2020 itu seperti apa. Yang jelas saya juga bakal memberikan gambaran-gambaran lagi sedikit tentang Sagittarius, terutama buat cewek gitu kan. Untuk cewek Sagittarius ini biasanya cenderung orangnya tegas ya, tegas, mandiri, energik juga. Terus kemudian dia juga suka berpetualang ya. Dia seorang wanita Sagittarius, itulah gambaran-gambarannya. Biasanya dia menginginkan suasana atau pasangan yang menghormati dia. Saya rasa kalau ini hampir semua orang pasti menginginkan hal yang sama. Selain menghormati, dia juga sebagai seseorang yang kepengen pasangannya itu setara, ya, setara, selevel, itu biasanya seperti itu. Dan Sagittarius cewek itu paling seneng, paling berbinar itu kalau diajak ke pesta-pesta, ya. Dia cerdas dan memiliki cita-cita yang tinggi dan juga suka mencoba dengan hal-hal yang baru, suka mencoba hal-hal yang memang unik dan baru, biasanya seperti itu. Oke, teman-teman. Seperti biasa saya akan shuffle dan saya akan ambil 5 kartu, kemudian saya spread, saya tebarkan gitu kan ke depan dan saya bacakan satu persatu. Kira-kira apa? Ya, kira-kira apa pesannya? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk Sagittarius bulan Juni tahun 2020? Oke, ya. Yang jelas semua orang pasti kepengen tahu kehidupannya ke depan seperti apa, dan semua orang kepengen memperbaiki keadaan dan kehidupannya agar kehidupannya senantiasa itu selalu lebih baik, senantiasa berkembang menjadi lebih baik, sehingga ke depan ada banyak kemajuan-kemajuan yang didapatkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sudah kita tata. Saya langsung akan buka ya. Jadi teman-teman, apapun yang saya sampaikan ya, saya kepengen ngomong apa saja, tentunya saya berharap bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua, juga buat kita semuanya. Karena kadang-kadang apa yang disampaikan antara A sampai Z itu adalah saling berhubungan, saling keterkaitan, dan saling ada kolerasinya juga. Semoga semua yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat yang dengerin, buat semuanya. Oke, kartu pertama, ini ada The Tower. The Tower itu adalah suatu kondisi di mana untuk Sagittarius ini mengalami semacam kekacauan dalam situasi dan kondisi kehidupannya. Jadi bisa dibilang ada semacam kejadian yang membuat kehidupannya itu kayak hancur, kayak jatuh, kayak terpuruk, kayak down dan sebagainya. Gambarannya seperti itu ya. Jadi kayak ada kehancuran. Tapi di sini tidak hanya kehancuran, tapi sekaligus ini adalah membangun ulang, membangun kembali situasi dan kondisi yang mungkin anjlok ya, mungkin terpuruk dan sebagainya. Dan di sini ada satu kondisi di mana kamu
harus mulai membangun kembali situasi dan kondisi yang sudah hancur atau yang sudah berantakan. Memang tidak gampang, ya, tidak gampang. Diperlukan banyak hal, waktu, pikiran, tenaga, biaya dan sebagainya. Tapi ini adalah menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa bagi kehidupan seseorang. Karena hampir rata-rata setiap orang itu mengalami satu kondisi yang mungkin terpuruk, satu kondisi di mana dia harus menjalani kehidupan yang ya recover lagi gitu kan, di mana itu juga banyak dialami oleh orang, termasuk saya juga sama. Ya, jadi ada satu kondisi yang memang harus dialami dan kemudian bangkit kembali, dan di situ menemukan sebuah tatanan baru. Jadi biasanya suatu tatanan kehidupan itu akan menjadi semakin lebih baik ketika seseorang sudah pernah dihadapkan dengan suatu pengalaman yang pahit dan sangat-sangat pahit. Biasanya ketika dia sudah kembali bangkit, membangun sesuatu yang baru, tatanan itu sudah terjadi dan itu akan lebih bagus dan lebih kuat daripada sebelumnya. Biasanya seperti itu. Oke ya, itu untuk kartu yang pertama. Kita lihat kartu kedua seperti apa. Karena biasanya kartu ini, walaupun ini sifatnya general, tapi saya coba menarik untuk keterkaitan kartu ini bisa menjadi suatu cerita, bisa menjadi suatu pesan atau pencerahan yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Kita lihat kartu kedua. Kartu kedua di sini ada Death. Death itu kalau secara umum artinya adalah kematian, tapi di dalam konteks tarot ya, di sini bukan kematian, tapi justru Death itu adalah kelahiran kembali. Jadi ada sesuatu yang mati, tapi juga pasti ada sesuatu yang lahir kembali. Jadi kelahiran kembali. Berarti ini nyambung sekali dengan kartu yang pertama, The Tower, terus kemudian Death. Di sini berarti harus ada kelahiran kembali, atau ada semacam kayak transformasi. Jadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada suatu tatanan baru tadi, ya, sesuatu yang mungkin bisa dibilang pembaharuan. Jadi ini nyambung banget dengan kartu yang pertama. Jadi nggak usah khawatir buat Sagittarius yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi buruk, kondisi yang mungkin tidak menguntungkan, kondisi yang sedang tidak baik. Tidak usah khawatir, karena segala sesuatu yang dialami seseorang itu semuanya pasti bakal berlalu kok. Semuanya bakal lewat gitu kan. Yang penting adalah kamu harus benar-benar kuat, tabah, sabar di dalam proses itu. Karena seringkali yang kadang-kadang membuat orang tidak tahan adalah ada dalam proses, ya kan? Padahal untuk menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi sesuatu, itu semuanya everything by process. Semuanya berproses gitu. Nggak ada yang tiba-tiba macuring gitu. Jadi nggak ada. Ya, semuanya berproses. Oke, jadi kita lihat kartu ketiga. Kartu ketiga ada Three of Pentacles. Teman-teman, Three of Pentacles di sini berarti nyambung juga nih dengan kartu 1 dan 2. Di sini adalah pesannya ada jadi ada usaha, ada hasil. Jadi siapapun yang berusaha, siapapun yang berupaya, siapapun dalam proses itu dia bertahan, akan mendapatkan hasil, ya. Jadi ada usaha, ada hasil. Jadi hasil itu tidak pernah membohongi usaha, atau usaha tidak pernah membohongi hasil. Jadi ketika kamu berusaha betul-betul merubah semua keadaan yang tidak baik menjadi baik, otomatis hasilnya pun pasti akan ada. Hasilnya pun akan menjadi jelas. Of course, lebih baik hasilnya daripada sebelumnya. Yang penting usaha dan kerja keras, tapi sekaligus juga disertai dengan kerja cerdas. Oke? Jadi itu kartu yang ketiga. Kemudian kita lihat, kartu ketiga di sini menunjukkan bahwa, atau memberikan pesan begini teman-teman. Three of Pentacles itu memberikan pesan bahwa ketika kamu berusaha dan berjuang, jangan lupa usahakan atau upayakan semua yang berkaitan dengan passion kamu. Ya, semua berkaitan dengan passion kamu. Maksudnya apa? Ya, passion itu kan bisa kayak semacam minat, bakat, atau juga skill yang kamu miliki, gitu kan? Skill yang kamu miliki. Nah, jadi misalnya begini, seperti saya, kenapa saya kemudian senang baca tarot, kenapa saya kemudian senang presentasi? Karena basically saya adalah seorang public speaker, basically saya adalah seorang MC juga, ya, dimana saya berhubungan dengan dunia suara, saya berhubungan dengan dunia bicara dan sebagainya, dan itu adalah skill. Nah, tidak semua orang memiliki skill yang sama. Artinya adalah apa? Bahwa ketika kamu
mengerjakan sesuatu tetapi berada di track yang sama, jadi on the track gitu ya. Jadi berada di skill kemampuan kamu itu akan jauh lebih enjoy. Akan jauh lebih enjoy dan akan lebih bisa membuat kamu berkembang, so bisa menghasilkan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perjuangkan dengan keras. Itu gambarannya buat Sagittarius ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lain pun meskipun bukan Sagittarius bisa mencerna maksud dan tujuan dari apa yang saya sampaikan. Jadi gini teman-teman, di dalam membacakan ini saya tidak hanya sekedar membacakan, saya mencoba juga untuk memberikan semacam advice, pencerahan, dan segala sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu tuh terbangun motivasinya. Itu tujuan saya seperti itu. Jadi saya tidak sekedar membacakan aja. Kalau cuma ngebacain sih, oh ini the tower, ini kehancuran nih, bahwa ada situasi kamu hancur gini. The death ini adalah lahir kembali. Berarti kamu harus bangkit ini enggak. Tapi saya mencoba untuk menjabarkan lebih luas, lebih detail, lebih dalam. Harapannya cuma satu. Ini bisa menjadi sebuah pesan buat kamu, apalagi misalnya kamu sedang menghadapi situasi yang ternyata resonate dengan kartu yang saya baca. Harapan saya, kamu mendapatkan suatu pesan yang menjadikan dirimu itu memiliki energi baru dan itu membuat kamu semangat dan bangkit. Harapan saya seperti itu. Kenapa? Ya karena saya kepengen teman-teman yang dengerin video saya di channel Damar Aji ini termotivasi juga. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang kamu dapetin, ada value yang kamu dapetin juga. Kartu keempat, ada Page of Pentacles, Page of Cups. Page of Cups di sini, ya ini nyambung, sangat-sangat nyambung sekali dengan kartu 1, 2, dan 3. Jadi Page of Cups ini berarti kamu harus memulai sebuah permulaan. Kamu harus mengawali sebuah langkah baru atau permulaan baru, di mana di situ mulainya adalah dari apa? Dari mencintai diri sendiri. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu klien, dia punya masalah yang berat dan sebagainya gitu kan, tapi dia mengatakan bahwa aku benci dengan diriku sendiri, aku sebel benci dengan diriku sendiri. No. Konsep membenci diri sendiri adalah suatu konsep yang salah, adalah suatu cara yang salah, gitu kan? So, harus dibalik, harus diubah. Mulailah mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Dengan konsep awal yang benar, maka semua step-step atau pola berikutnya itu akan menjadi pola yang benar. Ingat ya, mencintai diri sendiri itu sangat penting dan akan berpengaruh pada hasil juga. Makanya apa? Pentingnya sugesti diri, pentingnya membuat self-talk juga atau bicara pada diri sendiri, pentingnya memberikan afirmasi-afirmasi terhadap diri sendiri dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kita sedang membangun cinta diri atau mencintai diri sendiri supaya kamu mendapatkan sesuatu yang baru, gitu loh. Jadi kalau di sini saya jabarkan lebih jauh lagi, The Tower itu secara kehidupan Sagittarius itu dalam keadaan yang tidak bagus, gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Death ini berarti harus mulai dengan sesuatu kehidupan baru, transformasi dan sebagainya. Bisa jadi ini kehidupan, bisa jadi di masalah asmara juga, bisa jadi di masalah kehidupan secara umum, keuangan, pekerjaan, usaha, bisnis, relation gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Terus untuk yang berpasangan juga bisa jadi ada di dalamnya ya. Di Page of Cups di sini bisa jadi untuk yang sudah berpasangan juga mungkin harus memulai sesuatu yang baru dengan komitmen baru, dengan saling memaafkan, apalagi momen lebaran ini adalah momen yang paling tepat untuk saling melebur dosa kita semuanya gitu kan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Page of Cups ya. Jadi intinya di Page of Cups ini seorang Sagittarius juga akan mengawali suatu hubungan baru juga ya. Bisa jadi ada kamu dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu mungkin juga kacau. Di situ kamu akan memulai suatu hubungan baru, tapi jangan lupa dengan catatan setelah benar-benar semuanya clear, rilis ya, nggak ada masalah dan semuanya sudah netral, so kamu boleh merangkah lagi ke hal yang baru. Karena kalau belum clear, belum rilis, belum bersih, belum netral, melangkah ke yang baru itu nanti akan menjadi pola masalah baru. Oke, pesan saya jangan dulu.
Oke, di kartu yang kelima, Queen of Swords. Pesan dari kartu Queen of Swords ini untuk Sagittarius di bulan Juni adalah bahwa Sagittarius memang membutuhkan saat ini membutuhkan suatu kebebasan. Dia kepengen free, ya. Dan memang dia harus bersabar dalam proses, dalam mencapai hasil, dalam prosesnya harus bersabar. Dan satu lagi, di Queen of Swords ini pesannya adalah harus berani menderita, harus berani pahit. Iya, karena begini teman-teman, kalau untuk mencapai sesuatu kan nggak ada yang instan ya. Ya ada sih, kita bisa belajar dari pakar-pakar, belajar dari orang-orang sukses, belajar dari teman-teman kita yang mungkin sukses atau tokoh-tokoh yang sukses. Pembelajaran itu dimaksudkan adalah agar kita bisa berhasil, bisa sukses tanpa harus mengalami kegagalan-kegagalan yang secara umum terjadi. Itu bisa juga sih, gitu loh. Cuman memang proses itu selalu ada, ya. Dan bersabar itu selalu pasti harus ada juga, gitu ya. Terus kemudian keberanian-keberanian untuk melangkah, keberanian untuk sakit, menderita, capek, dan sebagainya, itu adalah bagian dari konsekuensi. Jadi it's okay. Oke, secara keseluruhan kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan. Jadi ini termasuk buat yang jomblo pun juga saat ini sedang harus bersabar. Untuk menjadikan kamu ngedapetin pasangan tetap harus bersabar, berjuang. Tapi di sini untuk yang jomblo maupun yang pasangan tadi sudah ada gambaran bahwa kamu akan mendapatkan hubungan baru. Gitu teman-teman, kurang lebih. Mudah-mudahan pembacaan kali ini bisa menjadikan kamu semakin bersemangat, menjadikan kamu semakin yakin pada dirimu sendiri. Jangan lupa bahwa kehidupan ini sangat indah. Jangan pernah kamu sia-siakan ya untuk melewatinya semua dengan kesedihan, dengan kebencian diri, dengan hal-hal yang negatif. Rubah semuanya. Ketika kamu merubah energi yang negatif menjadi positif, maka insya Allah semuanya akan menjadi positif juga. Jangan lupa ada hukum tarik-menarik, ada the law of attraction. Ya, tariklah sesuatu, attract-lah, atau tariklah sesuatu yang positif melalui pikiran yang positif, perasaan yang positif. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen juga melakukan personal reading bersama saya masih open personal reading. Kamu bisa WA ke nomor yang tertera di sini atau juga bisa lihat di deskripsi. Silahkan aja kamu boleh tanyakan soal jodoh secara pribadi. Secara pribadi bisa bertanya tentang apa saja ya. Mungkin lagi galau, kamu boleh tanya soal jodoh, rezeki, kesulitan-kesulitan yang sedang kamu hadapi, penyebabnya apa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas, kita akan cari penyebabnya, kita urai, kita rilis, kita lepaskan supaya energi kamu juga menjadi bagus dan mendapatkan pencerahan, dan setelah itu kamu mendapatkan perubahan-perubahan hidup yang semakin baik dan semakin sukses. Oke? Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa juga buat teman-teman yang barusan bergabung di channel Damar Aji, boleh subscribe, boleh like, ya silahkan aja. Kalau memang kamu suka silahkan subscribe, kalau kamu suka juga silahkan like. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.